Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Omisa dengan NIM 200321100026 dari kelas B Agribisnis. Video ini merupakan salah satu tugas praktikum DPT, yaitu tentang morfologi umum serangga. Serangga yang saya akan pilih yaitu kupu-kupu atau keper. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian serangga itu sendiri. Serangga atau yang disebut dengan insekta merupakan salah satu kelas dari Invertebrata di dalam filum Arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Serangga termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam, yaitu mencapai lebih dari 1 juta spesies dan menggambarkan lebih dari setengah organisme hidup. Diketahui dan berpotensi memiliki lebih dari 90% bentuk kehidupan hewan yang berbeda-beda di bumi. Untuk peran dari serangga tersendiri bagi pertanian dan juga kehidupan itu ada berdampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu sebagai penyerbu yang biasanya itu dilakukan oleh kupu-kupu atau semacamnya, kemudian pengurai, kemudian sebagai predator atau musuh alami, yang selanjutnya itu sebagai penghasil bahan-bahan berguna dan bermanfaat dalam bidang kesehatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari kupu-kupu. Jadi sebelum masuk ke morfologi dari kupu-kupu tersebut, sebaiknya saya akan menjelaskan tentang apa sih kupu-kupu itu. Jadi kupu-kupu itu merupakan salah satu serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera, atau bisa dikatakan sebagai serangga bersayap sisik. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang atau bisa disebut diurnal, sedangkan ngengat kebanyakan aktif di waktu malam atau nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, sedangkan untuk ngengat sendiri itu cenderung gelap dan kusam. Untuk selanjutnya yaitu peran kupu-kupu bagi tanaman. Karena kita sebagai mahasiswa pertanian, jadi lebih mencakup kepada peran bagi tanaman itu sendiri. Untuk peran dari kupu-kupu itu bagi tanaman, yang pertama yaitu menyerbuki bunga seperti yang telah kita ketahui secara umum. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan ekosistem. Yang ketiga yaitu membantu para ilmuwan memantau perubahan iklim. Kita ketahui bahwa iklim merupakan salah satu penentu dari keberhasilan suatu produk atau komoditas dari pertanian. Yang kelima, menyediakan antibiotik. Yang keenam, membantu menyingkirkan serangga pengganggu. Dan yang keenam itu membersihkan lingkungan dari limbah. Untuk morfologi kupu-kupu sendiri itu seperti serangga pada umumnya, yaitu kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap. Yang kedua itu badannya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, toraks atau bagian tengah, dan kemudian abdomen. Abdomen itu biasanya yang menyangkut dari bawah dada sampai ke anusnya. Kemudian tubuhnya itu dilapisi bulu-bulu kecil sebagai sensor, dan sayapnya memiliki sisi. Untuk kupu-kupu sendiri bisa diketahui bahwa itu berasal dari ulat. Jadi ada sebagian kupu-kupu yang jika disentuh itu menyebabkan gatal-gatal di area yang menyentuh kupu-kupu tersebut. Sekarang saya akan menunjukkan morfologi kupu-kupu beserta fungsi-fungsi yang harus kita ketahui. Jadi saya akan menunjukkan dari kupu-kupu aslinya itu di mana yang termasuk sayap,
badan, kepala, ataupun abdomennya. Ini merupakan salah satu jenis kupu-kupu yang kemarin saya tangkap. Bisa diketahui bahwa kupu-kupu ini memiliki 2 sayap. Maaf, karena kupu-kupunya masih hidup. Kemudian kita lihat di bagian kepala. Nah, untuk bagian kepalanya sendiri itu terdiri dari antena, 2 antena yang berfungsi untuk sebagai alat penciuman atau peraba, yang kemudian selanjutnya ada 2 mata dari kupu-kupu yang memiliki mata majemuk, yaitu di mana mata majemuk ini terletak di kedua sisi kepalanya, jadi kanan dan juga kiri. Mata ini dapat mendeteksi gerakan-gerakan dengan baik, tetapi tidak dapat fokus dan melihat jarak dengan jelas, dan mata tunggal atau bisa disebut dengan ocelli, di mana mata ocelli ini tersembunyi atau tertutup oleh rambut-rambut halus. Mungkin jika diperbesar tidak kelihatan. Kemudian mata yang ada ocellinya ini berfungsi sebagai mempertajam penglihatan dari mata majemuk, yaitu dapat mendeteksi jarak dengan sangat jelas. Kemudian mulut. Bagian mulutnya itu dibagi menjadi 3, yaitu labrum, yang kedua labial palpus, yang merupakan bagian bibir yang sangat sensitif dan berfungsi sebagai alat peraba. Kemudian yang terakhir yaitu proboscis atau mandibula, atau bisa disebut sebagai rahang bawah kupu-kupu, yang asalnya sebagai alat penggigit. Apabila tidak sedang digunakan, proboscis ini digulung dan dapat dijulurkan kembali jika sedang tidak digunakan. Jadi untuk bagian dari kepalanya sendiri itu terdapat 3 bagian, yaitu mulai dari antena, 2 antena, kemudian 2 mata yang berbentuk mata majemuk, yang ketiga yaitu mulut. Kemudian yang kedua yaitu bagian toraks atau dada. Jadi bagian toraks atau dada ini berada di bawah kepala yang terhubung melalui membran sel atau selaput yang berfungsi sebagai leher lembut dan pendek. Jika diperjelas lagi, di bagian lehernya ini terdapat ruas-ruas yang kuat membentuk kotak yang isinya itu berisi otot-otot yang menyokong pergerakan kupu-kupu. Pada toraks atau dada ini, dada kupu-kupu ini memiliki sejumlah spirakel. Yang tidak tahu, spirakel itu merupakan tempat masuknya udara dari luar ke dalam tubuh kupu-kupu. Sedangkan di bagian dada ini juga terdapat kaki-kaki yang terdiri atas beberapa ruas, yaitu koksa, kemudian sendi paha, femur, tibia, dan tarsus. Nah, ini sudah jelas. Bisa dilihat jumlah kakinya terdapat
1, 2, 3, 4, 6. Jadi kakinya itu terdapat 6 kaki. Ya, ini terdapat 6 kaki. Yang terakhir yaitu abdomen atau perut. Jadi abdomennya ini dari bawah kaki sampai ke anusnya. Jadi anusnya ini yang ada lonjong-lonjongnya. Jadi nanti kurang jelas gambarnya. Nah, anusnya itu di paling bawah. Di paling bawah. Kemudian kita ketahui bahwa bagian ketiga atau perut kupu-kupu ini memiliki fungsi untuk mengolah makanan dan melakukan proses ekskresi sebagai tempat cadangan lemak. Di perut kupu-kupu ini terdapat 10 ruas yang bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terdapat 10 ruas. Yang ruas terakhir ini yang di anus